Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu, Sagung Dumadi. Mugi kita tansah pinaringan sehat, seger lan waras sanajan ing mangsa pandemik COVID-19. Kangge lare-lare aja lali wijik nganggo masker lan jaga jarak. Untuk di video ini kita akan sinau aksara nglegena kalian sandangan mantaswara. Aksara Jawa lan pasangane. Bakuning aksara Jawa lan pasane ana cacah 20 kang duweni sifat silabik utawa wis wujud wanda utawa suku kata. Di situ ditampilkan ada aksara Jawa berjumlah 20 dari Ho, No, Coroko, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Semanten ugi kalian pasanganipun. Untuk diingat, aksara pasangan Ho, So, lan Po itu letaknya ada di samping, berada di belakang, di samping atau di belakang aksara mate atau konsonan, atau pada pungkasaning wanda utawa terakhir dari suku kata sebagai pengganti pangkon yang tidak diperkenankan berada di tengah kalimat. Aksara pasangan liyane katulis ing sangisoring aksara mate. Sandangan di sini untuk merubah vokal yang tadinya aksara itu sudah berwujud satu suku kata yang masih berbunyi A atau O. Sekarang kalau ketemu dengan sandangannya akan berubah bunyinya. Di antaranya ada wulu, rupanya seperti titik atau bulatan kecil di atas aksara. Contoh pada kata miri, mo, lalu dikasih wulu di atasnya, lalu dilanjut dengan aksara ro, diberi wulu di atasnya, berbunyi miri. Yang kedua ada suku, bentuknya seperti mata kail atau mata pancing. Contoh pada kata guru, aksara go diberi suku berbunyi gu, aksara ro diberi suku berbunyi ru, digabung menjadi guru. Yang ketiga ada pepet. Pepet di sini bentuknya seperti bulatan yang lebih besar daripada wulu dan berbunyi o, seperti pada kata cetha. Aksara co diberi pepet di atasnya berbunyi ce, lalu dilanjut dengan aksara to. Ada keistimewaan pada pepet ini, aksara le yaitu disebut dengan ngolelet. Bentuknya serupa seperti aksara ngo yang diberi pasangan no.
bunyinya le. Seperti contoh lego. Aksara ngolelet dan aksara go. Begitu pula dengan aksara ro, tidak diperkenankan bertemu dengan bebet. Dan akhirnya memiliki pola yang diberi nama po cerek atau poceret biasanya. Bentuknya seperti aksara po, namun di tengahnya diberi ceret atau seperti pola Z atau pola koma di tengah aksara po. Bunyinya re, seperti contoh pada kata reco. Aksara re dan aksara co. Sandangan yang keempat namanya adalah taling. Untuk e dan e. Bentuknya seperti huruf M, tapi di akhirnya itu agak memanjang ke bawah. Kaki yang terakhir itu memanjang ke bawah. Contoh kata seleh dan kene. Contohnya ada di situ ya. Taling, ada taling di situ dan dilanjut aksara so. Nah, kalau sandangan taling ini letaknya ada di sebelum aksara. Taling dulu baru aksaranya. Maka berbunyi seperti itu, se. Taling lagi dilanjut dengan aksara lo, berbunyi le, dan diakhiri dengan yang namanya wiknyan atau pengganti ho mati. Maka berbunyi seleh. Begitu pula dengan kene, taling dulu dilanjut aksara ko, taling lagi dilanjut dengan aksara no, maka berbunyi kene. Yang kelima adalah taling tarung yang untuk berbunyi o. Bentuknya yang bagian depan itu seperti taling, yang terakhir di belakang aksaranya itu atau di sampingnya aksara itu seperti angka 2. Bedakan dengan wiknyan. Kalau wiknyan itu ekor yang belakang itu menjuntai ke bawah, tapi untuk yang tarung di sini persis, hampir persis dengan angka 2. Maka berbunyi o. Contoh pada kata soto, bentuknya taling, aksara so, dikasih tarung, berbunyi so, dilanjut dengan taling lagi, aksara to, dan tarung lagi berbunyi to. Maka digabung menjadi soto. Yang berikutnya adalah sandangan panyigek utawa pangkon. Cacahe mung setunggal atau hanya satu saja. Bentuknya ada di situ pada gambar. Dan contoh pada kata pakan. Maka penulisannya yang tepat adalah aksara po, aksara ko dilanjut dengan aksara no yang diberi sigek utawa paten atau yang dinamakan pangkon. Lalu pada keterangannya adalah pada di bawah itu
aksara kang ora kena disigek, maksudnya adalah kata yang tidak bisa dipangku ada 8, yaitu adalah he, co, ro, wo, do, yo, to, lan ngo. Lalu yang berikutnya ada keterangan sandangan Wignan itu sebagai pengganti atau sebagai bentuk aksara yang homate. Contoh pada kata gajah, wegah, lan mulih. Di situ dikasih contoh penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Maka perhatikanlah penulisan yang benar, yaitu bentuk aksara go, jo, dan diakhiri dengan wignan, maka berbunyi gajah. Sandangan layar itu sebagai bentuk romate. Letaknya itu seperti garis miring di atas aksara yang bersuku katanya berbunyi akhiran ro, seperti kata warto utawa warta diucapkan dengan kata warto, kabar, dan garwo. Pada penulisan yang benar ada aksara wo, di atasnya diberi layar, maka berbunyi war. Setelah itu aksara to, maka berbunyi warto. Yang berikutnya ada cecak, berbunyi eng mate. Berbunyi eng mate. Pada contohnya ada wayang, pasang, talang, mungkin untuk anak-anak mungkin layang, sayang, dan yang lain sebagainya. Pada kata wayang, penulisan yang benar adalah aksara wo dilanjut dengan aksara yo, dan di atas yo itu diberi cecak untuk bunyi eng, maka dibaca wayang. Pada kata pasang, kata po, dan so, di atas so itu diberi cecak, maka berbunyi pasang. Maka itu anak-anak betul-betul harus mengingat. Yang terakhir itu ada sandangan yang namanya sandangan mandaswara. Mandaswara itu terdiri dari kata mondo. Dari kata mondo tegese rodok utawa alon utawa sithik. Contoh pada sandangan cokroro, wujudnya seperti ekor ya, seperti ekor. Nah, nanti bentuknya akan bergabung atau menyatu dengan aksara. Contoh pada kata putra, terdiri dari suku kata pu dan tra. Jangan salah ya, jangan salah. Maka itu bentuk aksaranya akan seperti ini. Aksara po diberi sandangan suku, aksara to diberi sandangan cokroro, maka berbunyi putra. Contoh kerupuk terdiri dari suku kata kru dan puk. Nah, ini yang tersendiri ya, kalau bagaimana cokroro ketemu dengan suku. Cara penulisannya dilihat betul-betul. Kata kru, suku kata kru itu ditulis dengan ko, diberi suku dulu, diberi sandangan suku dulu, baru dilanjut dengan bentuk
cokroro, seperti ekor melengkung yang seperti itu ya. Ko, suku, baru cokro, tapi berbunyi bukan kur tapi kru. Lalu dilanjut aksara po, diberi suku, lalu dilanjutkan dengan aksara ko yang dipangkon ya, maka berbunyi kerupuk. Begitu dilanjut dengan sandangan yang berikutnya adalah keret, yang biasa kita sebut dengan cokro keret, berbunyi untuk kre ya. Lanjutan suku katanya itu adalah re. Contoh pada bentuknya seperti ekor yang membentuk simpul, ekor yang membentuk simpul. Contoh di situ ada pada gambar pada kata kretek, kretek, maka ditulis aksara ko, lanjut bentuk keret, dilanjut aksara to, diberi sandangan pepet, dilanjut dengan aksara go yang dipangkon, kretek. Yang ketiga ada pengkal. Pengkal itu biasanya untuk lanjutan iyo, bentuknya seperti pangkon tapi nanti bentuknya akan menyambung dengan aksara ya, dengan aksara wianjononya. Contoh pada kiai, bentuknya ko, aksara ko, dilanjut dengan pengkal seperti pangkon bentuknya tapi menyambung. Akhiran ko itu langsung menyambung dengan yang bentuknya pengkal ini, tidak terpisah seperti pangkon yang contohnya di atas itu terpisah. Yang ini langsung menyambung, langsung diberi bunyi i. Bunyi i ini langsung saja menggunakan ho yang diberi wulu di atasnya itu, lalu maka dibaca kya i. Ada pasangan wo. Kalau di sini pasangan wo, atau biasanya kalau di SMP dulu Bapak mempelajari namanya cokrowo. Namanya cokrowo. Bentuknya sama dengan pasangan wo, tapi nanti pengucapannya akan berbunyi seperti ini. Suwargo, kuale, suworo, dan lain sebagainya. Maka seperti kata kuali, bentuknya penulisannya adalah seperti aksara ko. Memang aksara ko langsung diberi pasangan wo, maka berbunyi kwa. Kwa, bukan ek wa tapi kwa. Lalu dia lanjut aksara lo, diberi wulu di atasnya menjadi berbunyi kuali. Yang terakhir ada pasangan lo atau panjingan lo utawa cokro lo. Bentuknya sama dengan pasangan lo, tapi pengucapannya seperti tadi panjingan wo. Kloso, trale, selambu, dan lain sebagainya ya. Setelah ini anak-anak silakan menerjemahkan 2 paragraf dari teks yang bertuliskan aksara Jawa, dan setelah menerjemahkan di halaman berikutnya itu ada tugas dan dikerjakan. Nanti ditulis di dalam buku tulis kalian masing-masing, dan saat Pak Ali membutuhkan tugas itu untuk dikumpulkan, silahkan dikumpulkan, dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan pada kolom komentar. Terima kasih. She got me going psycho. She got me going